Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Heri Purwanto. Yang mana dalam video kali ini saya kembali mengajak teman-teman untuk belajar menulis aksara Kawi atau yang disebut juga dengan istilah aksara Jawa kuno. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan subscribe terlebih dahulu dan silakan membagikan video ini apabila dianggap bermanfaat. Baik teman-teman, dalam pembelajaran kali ini saya memilih untuk menulis nama Sri Kertanagara, yaitu raja terakhir di Kerajaan Singhasari atau Kerajaan Tumapel. Ini silsilah raja-raja Singhasari yang pernah kita bahas di video nomor 22 ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung bisa klik channel saya kemudian pilih video dengan nomor urut 22, maka teman-teman bisa menyaksikan pembahasan tentang silsilah raja-raja Tumapel atau raja-raja Singhasari. Nah, dalam beberapa buku ya, buku-buku sejarah, buku-buku yang bertema tentang kerajaan Singhasari atau Majapahit, itu ada penulis yang nulisnya seperti ini. Sri Kertanegara. Nah, ada juga penulis yang nulisnya seperti ini. Sri Kertanagara. Nah, mana yang benar? Yang atas atau yang bawah? Kertanegara atau Kertanagara? Kalau saya pilih yang bawah. Kertanagara, ya. Kenapa? Karena negara itu bahasa Indonesia, sedangkan pada zaman kuno itu belum ada bahasa Indonesia, ya. Orang-orang Jawa kuno, terutama para bangsawan itu banyak yang memakai nama Sanskerta. Jadi Sri Kertanagara itu adalah nama Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta tidak ada kosakata negara, yang ada itu nagara, ya. Jadi jangan karena kita sering bicara bahasa Indonesia, lantas nama orang pada era Jawa kuno disebut menggunakan ejaan Indonesia. Kertanegara itu keliru, yang benar itu Kertanagara, ya. Jadi saya pilih yang bawah, namanya Kertanagara. Nah, tapi ini ditulis menggunakan ejaan yang disempurnakan, EYD ya. Atau yang sekarang disebut PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau mau menulis aksara Kawi, maka sebaiknya kita cari buku yang nama-nama tokohnya itu ditulis menggunakan huruf diakritik ya, atau namanya ejaan IAST. Kalau yang diakritik itu tulisannya seperti ini. Nah, ini yang menggunakan ejaan IAST. IAST itu singkatan dari International Alphabet of Sanskrit Transliteration ya. Jadi ada diakritiknya, bukan S biasa tapi S yang ada coretnya seperti ini. Kemudian I-nya bukan I biasa tapi I yang titiknya panjang ya. Jadi ini bacanya Sri Kertanagara. Nah, bagaimana penulisannya dalam aksara Kawi? Nah, ini saya akan mencoba menulis menggunakan metode per huruf. Biasanya kan saya nulisnya per suku kata. Sekarang coba kita pakai metode per huruf, kira-kira lebih mudah dipahami yang mana. Nah, Sri Kertanagara kita tulis di sini. Pertama, siapkan huruf sya. Nah, huruf sya itu bentuknya seperti ini. Nah, oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung mungkin belum tahu aksara Kawi ya, ini pernah kita bahas tabelnya seperti ini di video nomor 24 ya, huruf sya seperti ini ya. Kemudian S tadi dimatikan dengan R. Nah, ya, jadi sya supaya jadi seperti ini maka dimatikan dengan ra. Nah, untuk mematikan itu jangan pakai yang atas, tapi pakai yang bawah. Ini pasangannya ya. Ini huruf dasar. Nah, huruf dasar
Kalau untuk mematikan itu yang digunakan adalah yang pasangan. Ini sifatnya untuk membunuh yang bawah ini, ya. Jadi yang kita gunakan adalah ra yang bawah, bukan ra yang atas. Jadi di sini sya dimatikan dengan ra, ra-nya yang bawah. Nah, seperti ini, ya. Kemudian bunyinya adalah Shri. Ya, supaya berbunyi Shri maka diberi wulu. Nah, ini kan jadinya Shri, tapi yang diminta adalah Shri panjang, berarti wulu yang tengahnya ada titiknya itu. Nah, ini bacanya Shri. Kemudian Kertanagara kita siapkan huruf K. Huruf K itu mirip seperti Sya, tapi garisnya tegak. Ya, garisnya tegak. Ini K. Kemudian dimatikan, K-nya dimatikan dengan R. Lambangnya seperti ini. Ya, R. Ini bisa dibaca R, bisa dibaca R ya. Ker. Jadi pakai keret supaya berbunyi ker. Keretnya seperti ini. Nah, ya. Kemudian ta. Siapkan huruf ta. Mirip dengan K hurufnya, cuma ininya nyambung. Nah, kemudian bunyinya ta. Karena ini A, maka sudah tidak usah diapa-apakan. Karena ini sudah berbunyi ta. Jadi nggak perlu diapa-apakan, nggak perlu ditambah sandangan. Ini bunyinya sudah ta. Lalu disambung dengan na. Nah, siapkan huruf na. Nah, saya suka menggunakan huruf na yang sederhana. Kalau ada yang menulisnya seperti ini, huruf na-nya seperti ini, ya. Nah, ini boleh, ini juga bunyi, ini juga variasi huruf na ya. Ada lagi yang nulisnya seperti ini. Nah, ini juga boleh, ini juga bunyinya na. Kalau saya suka yang simple seperti ini, ya. Kemudian habis n adalah a. Nah, karena a maka sudah tidak usah diapa-apakan, ini sudah berbunyi na. Ya, cuma ada beberapa prasasti yang nulisnya bukan na tapi na, ya. Nanti saya bandingkan di bawah ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian g itu hurufnya sama seperti sya atau k, cuma kosongan. Nah, begini. Ini g. Kemudian ga, karena ga sudah nggak usah diapa-apakan karena otomatis ini akan terbaca ga. Kemudian terakhir ra seperti ini. Karena ini adalah ra maka nggak perlu diapa-apakan. Jadi ini bacanya Sri Kertanagara. Nah, ada juga variasinya, ada misalnya Nagara Kertagama, kemudian prasasti Singhasari itu nulisnya Kertanagara, nanya panjang ya. Ada yang prasasti yang nulisnya seperti ini. Sri Kerta, nanya panjang. Nah, gara ini misalnya di Kitab Nagara Kertagama ya, KKW Nagara Kertagama, kemudian di Prasasti Singhasari itu nanya panjang. Jadi nulisnya seperti ini ya. Sri seperti tadi. Sya dimatikan dengan ra, lalu diberi wulu panjang. Kemudian K diberi keret jadi ker, Sri ker, kemudian ta, lalu na. Nah, ini kan bacanya na, supaya jadi na, nanya panjang maka diberi tarung. Kertana gara, gara. Jadi ada prasasti yang nulisnya seperti ini, ada prasasti yang nulisnya seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita nulis namanya sewaktu muda ya. Namanya sewaktu muda adalah Nararya
Nah, namanya sewaktu muda adalah Nararya Murdaja. Ini tertulis di Prasasti Mula Malurung. Di Prasasti Mula Malurung, nama asli Sri Kertanagara adalah Nararya Murdaja ya. Jadi ini namanya sewaktu muda. Bagaimana kalau kita tulis menggunakan aksara kawi? Ya tentu saja kita cari yang ejaannya diakritik. Yang diakritik itu seperti ini. Tulisannya Nararya, munya panjang, Murdaja. Ya. Nah, pertama kita siapkan huruf K. Pertamanya kan N, berarti kita siapkan huruf Na. Nah, ini Na. Kemudian disambung dengan A. Karena A maka sudah nggak usah diapa-apakan. Ini sudah berbunyi Na otomatis. Kemudian Ra. R. R-nya tidak membunuh karena R-nya tidak beda dengan ini ya. Ini kan R-nya membunuh kan. R membunuh S. Nah, karena ini R-nya tidak membunuh, Na-nya tetap hidup. Na tidak dimatikan dengan R, maka pakai Ra yang atas. Ya. Ya, ini tadi fungsinya untuk membunuh. Kalau ini yang tidak membunuh. Kalau tidak membunuh pakai yang atas ini. Kalau yang membunuh pakai yang bawah. Nah, kemudian Nara. Nah, ini nggak usah diapa-apakan, sudah berbunyi Nara. Tapi karena ini yang diminta adalah Nara. Karena Nara, maka pakai tarung. Nah, ini bacanya Nara. Kemudian Ria. Di sini R dimatikan dengan Ya. Nah, kalau R-nya mati, kalau ini tadi kan R-nya mematikan, membunuh ya. Kalau R-nya dibunuh oleh Ya, maka kalau dibunuh dia pindah ke atas. Ya, ini istilahnya repa. Kemudian pasangannya Ya, yang membunuh kan pasangan Ya, itu di bawah, bentuknya seperti ini. Ini pasangan Ya. Untuk membunuh kan pakai pasangan Ya. Nah, karena aturannya untuk R mati ketemu Ya dalam satu kata itu pakai double, maka diberi Ya lagi di sini. Nah, ini Nararia. Jadi Ya-nya double. Ya yang ditaruh tengah dan Ya yang jadi pasangan. Kemudian Murdaja. Huruf Ma. Kemudian supaya berbunyi Mu, Mu-nya panjang pakai suku, tapi sukunya yang suku panjang. Nah, ini bacanya Mu. Kemudian Erda. Nah, aturannya sama, R-nya kan dimatikan oleh Da, Ra dimatikan oleh Da, maka Ra-nya di atas sini. Kemudian pasangan Da bentuknya seperti ini. Nah, harus diberi Da tambahan di bawah sini. Da biasa ya, jadi nulisnya Mur Da diberi Da. Di tengah-tengahnya itu aturan aksara kawi untuk menulis Murda. R mati ketemu Da, itu maka diberi tengahnya diberi Da biasa ya. Ini Da yang biasa Da. Murda. Kemudian terakhir J, hurufnya Ja, diberi A ya, karena Ja sudah nggak usah diapa-apakan, ini sudah berbunyi Ja ya. Nararia Murdaja ya. Ada beberapa penulis buku sejarah yang nulisnya begini. Nararia Murdaya. Nah, nulisnya Murdaya. Kalau menurut saya ini keliru. Keliru. Kenapa keliru? Karena aksaranya pakai Ja. Dalam apa? Aksara kawi Ja ya dibaca Ja. Nararia Murdaja. Ya. Bukan ejaan Belanda. Kalau ejaan Belanda Ja dibaca Ya. Tapi ini aksara kawi. Kawi Ja ya dibaca Ja. Kalau dibaca Ya ya nggak benar. Ya itu hurufnya seperti ini. Ya.
hurufnya ini bacanya ya. Kalau ini ja. Jadi Nararya Murdhaja ya. Kalau ditulis Murdaya itu keliru ya. Itu mungkin salah paham dikira ejaan Belanda ya. Padahal ini bahasa Sanskerta bukan bahasa Belanda ya. Oke teman-teman, kita sudah belajar menulis nama raja terakhir Singhasari atau Tumapel, Sri Kertanagara, yang punya nama asli Nararya Murdhaja ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam budaya.